Shalom teman-teman, selamat hari Jumat buat saudara dan buat saudara-saudari yang tidak seiman dengan saya, yang laki-laki selamat menunaikan ibadah salat Jumat. Dan ya buat saudara-saudari yang sudah seiman sama saya, Shalom. Terima kasih ya sudah selalu support akun kesaksian rohani saya. Saya lagi makan di warung. Sudah makan sih, sudah makan di warung. Makan siang plus makan pagi. Jadi saya itu biasanya itu memang makan siang dan makan pagi itu di double jam segini. Ngomong-ngomong tentang makan, makan itu adalah kebutuhan sekunder alias kebutuhan utama. Dan saya punya cerita tentang makan. Saya sama adik saya nomor 2 itu dulu memiliki cerita pada waktu masih kecil, kami ini pernah nggak makan nasi 7 hari lamanya. Karena nggak ada yang dimakan. Dan pada waktu itu adik saya itu nggak ngerti kalau nggak makan 7 hari itu sangat lapar, dan dengan polosnya dia berkata, "Ma, aku pusing." Padahal itu adalah efek karena dia lapar. Dan sedangkan waktu itu saya tuh lagi menjalani Eptanas kelas 6. Eptanas kelas 6 dan uang mama itu waktu itu cuma cukup buat bayar Eptanas. Akhirnya kami semua nggak makan. Nah, itu yang membuat kami berdua, saya sama adik saya itu agak trauma dengan agak khawatir tentang makanan, apa yang kami akan makan di besok hari. Nah, terus pada waktu kemarin atau 3 hari yang lalu gitu ya, pas kita habis apa makan sederhana waktu di tahun baru. Terus habis gitu saya kebiasaan kirim uang ke dia untuk makan. Jadi gini, adik saya yang nomor 2 adalah ibu kandung dari anak adopsi saya, namanya Lydia. Dan karena saya bekerja, ketika saya mengadopsi anak, jelas saya membutuhkan pengasuh. Jadi saya minta tolong ibu kandungnya untuk mengasuh anaknya, dan saya memberikan kontribusi atau upah kepadanya. Jadi gak inget Musa ya, ibunya memberikan ASI kepada anaknya sendiri. Nah, terus jadi di rumah itu yang jaga anak saya ya adik saya. Kemudian saya selalu memberikan uang makan untuk rumah kepada dia untuk diolah. Cukup tidak cukup, ini uang makan buat kalian. Karena ya kalau dia minta lebih saya juga sudah tidak punya. Terus saya bilang sama dia, "Nih uang terakhir aku transfer sama kamu, kelola ya." Terus dia langsung kaget. Dia mengingat bahwa jangan-jangan besok gak bisa makan lagi seperti dulu. Dia bilang, "Jangan bilang uang terakhir, gimana dong makan kita, hidup kita," gitu. Terus saya jelaskan sama dia, "Coba kamu duduk, gaji saya itu 5 juta. Saya bilang, gaji saya 5 juta. Untuk persepuluhan saya harus beri kepada Tuhan 500.000. Kemudian untuk kamu 2 juta. Terus untuk orang tua kita sekian-sekian. Untuk bayar SPP sekian-sekian. Untuk beli diapers dan susu Lydia 1,5 juta. Berapa sisanya?" Dia bilang, "Tidak sisa." Tidak sisa kan? Jadi selama bertahun-tahun begitulah hidup saya. Ketika saya menerima gaji, sebenarnya itu tidak sisa. Kenapa kamu harus khawatir tentang apa hari esok? Setiap kita gajian, sebenarnya saya sudah nggak punya uang makan buat hari esok. Gaji saya hanya cukup untuk memberi kamu, memberi anak-anak, SPP, tapi makan
Anak-anak sehari-hari, makan saya sehari-hari, bensin saya sehari-hari itu tidak ada di dalam rincian gaji saya. Dia langsung kaget. Loh, terus gimana? Ya saya tanya, nah selama ini kamu hidup apa enggak? Selama ini anak-anak hidup atau tidak? Lalu dari mana uangnya? Aku selalu mentransfer kamu makan. Aku selalu mentransfer kamu uang untuk makan. Dari mana uangnya? Bukan dari gaji, tapi dari Tuhanku. Allahku yang memeliharamu, Allahku yang memeliharaku, Allahku yang memelihara anak-anakku, dan Allahku yang memelihara anak-anakmu. Dialah Tuhan yang dapat menggerakkan siapapun untuk memberi berkatnya kepadaku dan pelayananku. Bukan hanya manusia saja yang dapat dipakai Tuhan untuk memberkati. Burung gagak juga bisa dipakai Tuhan untuk mengirim roti hambanya yang membutuhkan makan. Jadi adik saya yang belum percaya kepada Tuhan, diam. Tetapi saya tetap menyaksikan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang bertanya kepada saya. Puji nama Tuhan, karena Tuhan memang pada kenyataannya tidak pernah membiarkan saya dan anak-anak saya meminta-minta roti. Dan dulu, pada waktu dulu saya belum bertobat, mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan percaya kepadanya. Ketika gaji saya sudah tidak cukup, apa yang saya lakukan? Saya mencari uang dengan tidak halal, saya mencari uang dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya melakukan apapun itu, mungkin termasuk menjual integritas saya atau menjual harga diri saya. Ini benar kesaksian saya apa adanya. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, tapi saya bangga ketika Tuhan sudah memanggil saya untuk percaya kepadanya. Dan ketika saya mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, saya berdoa, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau menyerahkan hati saya kepadamu, dan menyerahkan tubuh saya kepadamu, dan menyerahkan hidup saya kepadamu. Sekalipun saya tidak cukup uang, saya tidak akan mengulang apa yang pernah saya lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara saya dan anak-anak saya. Jika Tuhan tidak memelihara saya dan anak-anak saya, biarkan saya mati bersama dengan anak-anak saya. Tapi jika Tuhan memelihara saya, maka saya akan hidup. Dan saya menyerahkan diri saya, percaya penuh kepadanya, berserah penuh kepadanya. Dan puji nama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih, itulah kesaksian saya hari Jumat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak cucu orang benar meminta-minta roti. Tetaplah percaya, tetaplah percaya. Itulah yang Dia mau. Shalom, saya Ingrid Rizky Ramadan. Salam buat semuanya, salam toleransi juga. Tuhan Yesus memberkati.